Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA, selamat datang di petualangan tanpa batas. Yo guys, apa kabar kalian hari ini? Sebelumnya, Ustadz Afif sampaikan selamat datang untuk kelas 7 di SMP Islam Rawson Fikr. Hari ini, Ustadz Afif akan mengajarkan pertemuan pertama tentang IPA. Jadi, hari ini Ustadz akan mengajak kalian belajar tentang apa? Tentang eksperimen atau percobaan. Kenapa? Karena di IPA atau di sains, kita akan banyak melakukan berbagai macam eksperimen dan juga percobaan. Oke? Tapi sebelumnya, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu, apa itu eksperimen, apa itu percobaan. Ustadz jelaskan dengan sederhana. Eksperimen atau percobaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan suatu dugaan atau hipotesa. Jadi, kalau kalian memiliki suatu dugaan, maka kalian harus melakukan eksperimen atau percobaan untuk mendapatkan jawaban dari dugaan tersebut. Orang-orang yang sudah belajar IPA, mereka cenderung untuk tidak mudah percaya hoax atau berita bohong. Kenapa? Karena mereka terbiasa untuk membuktikan dulu apakah berita tersebut benar atau salah. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan sebuah percobaan sederhana yang akan menuntun kalian untuk memahami apa itu eksperimen. Sudah siap untuk melaksanakan kegiatannya? Oke, kalau sudah siap, langsung kita laksanakan. Oke guys, sebelum kita melaksanakan praktikum, kalian perlu menyiapkan beberapa alat dan juga bahan. Yang pertama, kalian perlu menyiapkan botol air mineral bekas ukuran 1,5 liter. Bebas ya. Oke. Kemudian, yang kedua, kalian perlu menyiapkan kapas. Ingat, kapas bukan tisu. Jadi siapkan kapas. Kemudian, yang ketiga, kalian perlu menyiapkan biji kacang hijau seperti ini. Oke. Secukupnya. Kemudian, selanjutnya, kalian perlu menyiapkan air. Boleh air matang, boleh air mentah. Oke. Kemudian, selanjutnya, kalian perlu menyiapkan cutter. Cutter ya, usahakan yang tajam. Kemudian, kalian kalau tidak memiliki cutter, kalian bisa menggunakan gunting. Oke. Usahakan juga tajam. Yang terakhir, kalian perlu menyiapkan penggaris. Penggaris biasa. Bisa yang besi atau plastik, bebas. Oke. Itu adalah alat dan juga bahan yang harus kalian siapkan sebelum memulai praktikum. Oke, setelah kalian menyiapkan semua alat dan juga bahan, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, kalian siapkan botolnya. Kemudian, botol yang sudah kalian siapkan, kalian ukur sepanjang 3 cm dari dasar. Oke, jadi hanya 3 cm saja. Kalau sudah, kalian beri tanda. Dengan menggunakan spidol, kalian beri tanda di mana 3 cm tadi. Contoh, kalau ini seperti ini, kita beri tanda ya. Kemudian, kalau sudah, botol yang sudah kita beri tanda tersebut, kita potong. Jadi, potongan ini nanti harus melingkar. Oke, sesuai dengan tanda yang sudah kalian buat tadi. Dengan apa memotongnya? Kalian bisa menggunakan cutter yang sudah kalian sediakan, atau kalian bisa menggunakan gunting. Oke, sekarang kita potong dulu botolnya. Set, oke, sudah terpotong. Nanti akan seperti ini, ya, sepanjang 3 cm.
Setelah itu, kalian bisa menyiapkan kapas. Oke, kapas yang tadi sudah kalian siapkan, bisa kalian buka. Kemudian, selanjutnya, kamu bisa menata kapas tersebut di botol yang sudah kamu potong tadi. Seperti apa menatanya? Perhatikan demonstrasi berikut. Pastikan bahwa kapas yang akan kamu tata, ketebalannya sama di semua bagian dasar botol. Jadi seperti ini. Kamu bisa cek, kalau ternyata ketebalannya masih belum sama, kamu bisa ambil kapas lagi untuk kemudian kamu samakan ketebalannya. Oke. Kalau sudah, nanti akan seperti ini. Jadi botol yang sudah kita potong tadi, kemudian kita beri kapas di dalamnya, di bagian dasarnya, kemudian kita ratakan semuanya. Gimana? Jelas? Selanjutnya, kita siapkan air. Lalu, kamu basahi kapas yang sudah ada di bawah botol ini dengan menggunakan air secukupnya. Sampai mana? Sampai seluruh bagian kapas basah. Ingat ya, hanya sampai basah. Jangan sampai banjir. Oke. Kita basahi dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, kamu bisa mengecek basahnya kapas. Dengan cara apa? Dengan cara disentuh dengan tangan. Kalau seluruh bagian kapas ini sudah basah, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Tetapi kalau ternyata masih belum basah seluruhnya, kamu bisa membasahi lagi dengan air secukupnya. Oke, jelas? Kalau sudah, kita siapkan biji kacang hijau. Oke, ini biji kacang hijaunya. Kita buka. Kapas yang sudah kamu siapkan tadi, kemudian kamu bisa pilih biji kacang hijau yang kondisinya baik. Artinya apa? Dia bulat sempurna, warnanya hijau, dan tidak mengkerut. Oke, kalau sudah, tata biji kacang hijau tersebut di mana? Di atas kapas. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Seperti ini. Kita lanjutkan. Oke. Perhatikan. Ketika kalian menata biji kacang hijau, pastikan bahwa antara satu biji dengan biji yang lain, kalian sudah memberikan jarak yang cukup. Artinya apa? Antara satu biji dengan biji yang lain, dia ada jarak yang hampir sama. Lalu berapa biji yang harus kita masukkan untuk satu wadah ini? Kalau di sini Ustadz mencontohkan 6. Jadi nanti ketika kalian melaksanakan praktikum ini, usahakan kalian sudah memilih 6 biji yang paling baik, yang kondisinya sudah bisa kalian cek, ya. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, yang pertama yaitu bulat, sempurna, kemudian dia hijau, kemudian yang terakhir dia tidak mengkerut. Oke, kalian pilih 6, kemudian kalian tata seperti ini. Oke, mudah kan ya? Setelah selesai, kita pinggirkan dulu. Setelah selesai, kalian bisa menambahkan air ke atas masing-masing biji.
Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Seperti ini. Oke, kenapa kita tambahkan air di atas biji? Air yang sudah kita tambahkan di atas biji tadi, gunanya adalah untuk membantu terjadinya perkecambahan. Oke, jadi kalian bisa menambahkan air secukupnya. Setelah itu, kalian ulangi langkah ini dan buat seperti ini. Ada botol, dasar botol yang sudah kita potong, kapas yang sudah kita beri air, kemudian di atas kapas kita beri biji kacang hijau. Kalian ulang percobaan ini sebanyak 3 kali. Jadi nanti akan ada 3, 1, 2, 3. Oke, sudah paham? Kalau sudah, masing-masing dari botol dan juga kapas serta biji kacang hijau yang sudah kita tata tadi, kita akan memberikan 3 perlakuan yang berbeda. Apa saja? Yang pertama, wadah pertama akan kita letakkan di tempat yang terang. Artinya apa? Tempat itu harus mendapatkan cahaya matahari langsung. Kalian bisa cek tempat di rumahmu, di mana ada cahaya matahari langsung. Boleh di luar rumah, atau di ruang tamu, atau bahkan di dekat jendela. Asalkan dia terkena cahaya matahari langsung, kamu bisa meletakkan wadah yang pertama di tempat itu. Oke. Untuk wadah yang kedua, kamu bisa meletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung, tetapi kondisinya cukup cahaya. Jadi, kamu bisa meletakkannya di ruang tamu, kamu juga bisa meletakkannya di dalam kamar, atau bahkan kamu bisa meletakkannya di ruang tengah. Syaratnya, ruangan tersebut tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Oke, untuk wadah yang kedua. Sedangkan untuk wadah yang ketiga, kamu bisa meletakkan wadah tersebut di tempat yang gelap. Jadi tidak ada cahaya. Contohnya di mana? Contohnya di bawah tempat tidur. Kalau ternyata tempat tidurmu tidak ada kolongnya, maka kamu bisa menggantinya dengan menyiapkan 1 buah kardus. Tentu kamu tahu ya, kardus mie instan bisa, atau kardus yang lain. Kemudian kamu tata kardus tersebut, dan 1 wadah yang terakhir kamu masukkan ke dalam kardus. Kemudian kamu tutup bagian atasnya, maka kamu sudah bisa mendapatkan ruangan gelap. Oke, jadi yang pertama tadi ada di tempat yang terang, terkena cahaya matahari langsung. Yang kedua ada di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Yang ketiga berada di tempat yang gelap. Oke, setelah itu kamu amati setiap hari. Selama apa? Selama 10 hari sejak pertama kali biji ini ditata. Jadi silakan amati selama 10 hari, mulai dari hari pertama sampai hari ke-10, sejak biji ini kamu tata di tempatnya. Apa yang perlu diamati? Ketika nanti biji-biji ini telah berkecambah, maka kamu bisa mengamati panjang dari kecambahnya setiap hari, dari ke-6-6-nya. Oke, cek untuk kecambah pertama, kecambah kedua, kecambah ketiga, dan seterusnya. Menggunakan penggaris yang sudah kamu siapkan tadi. Jangan lupa, catat semua hasil pengamatan yang sudah kamu lakukan dengan teliti. Jadi, berapa kecambah pertama, berapa kecambah kedua, berapa panjang kecambah ketiga, dan seterusnya. Ingat, kamu harus teliti. Setelah selesai di wadah kedua, kamu bisa melanjutkan di wadah kedua. Maaf, saya ulangi. Setelah selesai di wadah pertama, kamu bisa melanjutkan di wadah kedua. Setelah selesai, kamu bisa lanjutkan ke wadah ketiga. Tetapi ingat, karena wadah ketiga berada di tempat yang gelap, setelah selesai kamu ukur, kamu harus mengembalikannya segera ke tempatnya. Oke, jelas? Jelas? Oke. Selanjutnya, yang terakhir, kamu harus memastikan bahwa semua wadah yang sudah kamu siapkan cukup mendapatkan air. Bagaimana cara mengeceknya? Sama.
Kamu bisa memegang kapas, kamu sentuh pelan-pelan, jangan sampai nanti merusak kecambah yang sudah ada di sini. Kamu sentuh pelan. Kalau ternyata dia sudah agak kering, kamu bisa basahi lagi dengan menggunakan air. Oke. Seperti itu. Yang harus kamu ingat, semua wadah, baik wadah pertama, wadah kedua maupun wadah ketiga, harus mendapatkan air dalam jumlah yang sama. Contoh, di wadah pertama, kamu bisa menggunakan tutup botol untuk membantu memberikan air. Kalau kamu tidak punya pipet seperti ini, kamu bisa menggunakan tutup botol. Ambil air dengan menggunakan tutup botol, kemudian siramkan secara merata. Kalau wadah pertama kamu beri 3 kali penyiraman, maka di wadah kedua juga harus mendapatkan 3 kali penyiraman. Kalau di wadah kedua 3 kali, maka di wadah ketiga juga harus 3 kali. Kamu cek semuanya. Pastikan dia tidak kering. Kalau kamu memberikan 4 kali, maka semuanya harus mendapatkan 4 kali. Asalkan bagian kapas ini tidak kebanjiran air, jadi hanya basah. Oke? Jelas? Kalau sudah, yang terakhir, Ustadz ingatkan, ketika kamu menyimpan wadah ini, pastikan tempat itu tidak akan terganggu. Contoh, oleh ayah, oleh bunda, oleh hewan peliharaanmu, atau bahkan oleh adik dan juga kakakmu. Usahakan dia ada di tempat yang aman, jangan sampai dia dimakan oleh kucingmu, atau bahkan dimakan oleh tikus. Nah, oke, jelas? Tentu kalian setelah melihat video ini, kalian akan bisa menyiapkan praktikum sederhana ini sendiri di rumah. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami tentang tutorial dan juga langkah-langkah yang sudah kalian saksikan tadi? Tentunya tidak susah kan ya? Tentunya sederhana dan kalian pasti bisa melaksanakannya di rumah. Jika ada pertanyaan atau ada yang kalian temukan kesulitan di dalam percobaan tersebut, kalian bisa tanyakan langsung ke Ustadz Afif. Lewat apa? Lewat Google Classroom. Tetapi sebelumnya, kalian harus pastikan bahwa akun kalian sudah terdaftar di Google Classroom. Dengan cara apa? Dengan cara cek di grup kalian masing-masing, kemudian masukkan kode Google Classroom yang akan dibagikan oleh Ustadz Afif nanti, dan pastikan kamu sudah ada di dalamnya, sehingga kamu tidak akan kesulitan. Jangan lupa, kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan, jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Oke? Keren, mantap. Selamat mencoba. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Selamat bereksperimen, selamat mencoba. Kelas IPA, petualangan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.